Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi deh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya tetap semangat walaupun Pagi, Pak. walaupun kita masih kuliah online seperti ini ya. Jadi jangan Anda tidak untuk kuliah, jadi kuliah terus ya sesuai dengan jadwal kuliah Anda. Jangan Anda malas kuliah. Memang kondisi sekarang ini sudah seperti ini, apalagi kampus sekarang posisinya kan lagi dibongkar ya. Jadi mungkin nanti kita kuliah di sana nanti kalau kuliah offline-nya, ya Pak. Di Lepo-Lepo sana. Nah, seperti itu. Memang kuliah ini jangan Anda merasa beban dan menjadi beban ya. Jangan, kalau Anda merasa kuliah ini menjadi beban bagi Anda, ya itu akan membuat Anda pusing sehingga Anda tidak fokus, tidak selesai. Karena Anda Anda menganggap bahwa kuliah ini adalah beban. Sebenarnya tidak ya. Anda perlu jadikan beban. Jadi biasa saja, santai saja kita kuliah. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain. Ya. Seperti biasa kita jalani. Kalau saya anggap kuliah ini sebagai sebagai hiburan, sebagai rekreasi. Ya. Karena yang pertama itu kita saling mengenal antara satu dan yang lain. Ya. Dan bukan sebagai menjadi beban ya bagi kita. Kalau mau Anda kalau kita bicara beban itu banyak sekali ya, terutama beban hidup ya, banyak sekali. Jadi ya biasa saja, kita santai saja, jalani saja seperti biasa untuk proses perkuliahan. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya untuk mata kuliah sosial informatika ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa mata kuliah sosial informatika ini mata kuliah yang berhubungan dengan masyarakat ya, masyarakat yang berhubungan dengan komputer. Itu artinya mata-mata kuliah kehidupan sehari-hari, penggunaan komputer oleh masyarakat atau penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat. Oke, kita akan mulai. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai peran komputer bagi masyarakat. Nah, seperti ini, apa peranan komputer bagi masyarakat ya? Jadi komputer ini merupakan salah satu ya mesin atau alat yang digunakan untuk mengelola informasi ya, mengelola data sehingga menjadi informasi. Terus peran komputer ini diterapkan dalam berbagai bidang ya. Peran komputer bagi masyarakat diterapkan dalam berbagai bidang. Bidang-bidang apa saja yang umum diterapkan pada masyarakat? Di sini yang pertama kita lihat adalah bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan di sini manfaat komputer atau penerapan komputer. Di sini penggunaan alat pembelajaran ya yang dikenal dengan nama computer based education ya. Terus sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran pembentukan komputer, terus ada tool ya, terus ada TUT ya, berperan sebagai alat yang diajar dan bisa melakukan tanya jawab dialog dan komputer yang bisa disebut dengan CAI atau Computer Assistant Instruction ya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya ini dalam bidang pendidikan ini contoh yang kita lakukan sekarang ini. Ya, dalam bidang pendidikan bahwa dengan adanya teknologi komputer, teknologi informasi, kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satu contohnya adalah learning, teleconference atau pertemuan virtual atau disebut dengan pembelajaran online. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada teknologi seperti ini,
mana bisa kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran online. Terus contohnya di bawah lagi ada e-library. E-library ini artinya perpustakaan digital ya, perpustakaan digital. Artinya kita dapat membaca buku tanpa harus masuk ke perpustakaannya. Kita baca buku dengan menggunakan yang disebut dengan perpustakaan digital, di mana dalam perpustakaan digital itu sudah banyak buku-buku atau e-book, baik itu berupa buku-buku ya, atau berupa skripsi, atau berupa jurnal, atau berupa majalah yang ada pada e-library ya, atau perpustakaan digital. Selama ini mungkin Anda tidak sadari bahwa apakah Anda sudah pernah masuk ke library perpustakaan kampus yang sudah punya library? Nah, itu pertanyaannya. Anda sudah pernah masuk di situ, gabung atau join di library kampus yang ada? Nah, kalau Catur Sakti ya lagi sementara digarap ya library-nya. Nah, jadi Anda tidak perlu ke perpustakaan untuk meminjam buku dan mengembalikan buku, ya. Tidak perlu, hanya Anda membaca melalui perpustakaan digital. Terus yang tadi learning, pembelajaran jarak jauh ya, seperti sekarang ini. Learning pembelajaran jarak jauh ada yang berupa virtual, ada yang berupa penugasan ya, maupun upload materi yang ada dalam e-learning. Terus ada namanya teleconference. Teleconference juga ini artinya pertemuannya atau meeting secara jarak jauh ya, seperti itu. Ini dalam bidang pendidikan yang sekarang kita lakukannya, pembelajaran online. Terus yang berikutnya dalam bidang industri dan manufaktur. Jadi manfaat komputer dalam bidang industri dan manufaktur. Jadi komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Jadi dalam bidang industri ya atau manufaktur, komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi yang ada. Misalnya namanya CNC, Computer Numerical Control, artinya pengawasan numerik atau perhitungannya. Terus CAM atau CAM, Computer Aided Manufacture, ada CAD, Computer Aided Design, merancang bentuk desain produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik. Terus mesin-mesin industri, garmen yang dilengkapi dengan kontrol komputer, misalnya melakukan pewarnaan, pembuatan bordir, pokoknya semua adalah serba mesin ya, serba mesin yang dikontrol oleh sebuah komputer. Jadi ada alat ya yang bergerak yang dikontrol dengan komputer. Ya, misalnya mulai dari desainnya, artinya dibuat secara otomatis ya. Jadi robot yang secara otomatis melakukan kerja-kerja dalam sebuah industri yang diawasi atau dikontrol oleh komputer, seperti itu. Jadi cara misalnya stop, nah, itu ada alat yang digunakan untuk mengontrol agar pabrik itu berhenti untuk bekerja ya. Nah, seperti itu. Atau industri-industri lainnya yang berhubungan dengan misalnya pembuatan mobil, pembuatan motor ya, dan lain sebagainya dikendalikan oleh komputer, seperti itu. Terus dalam bidang bisnis dan perbankan, apa manfaat komputer? Perdagangan barang maupun jasa, komputer kan sangat penting ya untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik maupun incidental. Ya. Slide-nya Kenapa? udah tidak bergerak, Pak. Tidak bergerak deh. Iya. Tunggu dulu. Karena ini apa? Ya. Dalam bidang bisnis ini kelihatan ini? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Dalam bidang bisnis dan perbankan, ya. Di sini bisa dilihat bahwa melalui komputer ya, kegiatan transaksi baik secara rutin, periodik maupun incidental ya, menyediakan informasi dengan cepat
dan tepat atau biasa disebut dengan informasi real time. Sekarang ada namanya sistem informasi manajemen, mesin cash register ya atau kasir, dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer, scanning barcode, barang dagangan, menghitung rugi laba, inventory dan sebagainya. Terus dalam bidang perbankan, perhitungan keuangan dan bunga adalah layanan keuangan seperti ATM. Jadi kalau manfaat komputer dalam bidang bisnis perbankan banyak sekali ya, kita sudah bisa rasakan, kita gunakan langsung bagaimana itu manfaat komputer dalam bidang bisnis ya. Jadi bisa kita membuat laporan kegiatan transaksi setiap hari, periodik misalnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, maupun insidentil ya. Terus informasi yang dihasilkan lebih cepat dan tepat atau secara real time untuk bidang bisnis dalam melakukan kegiatan transaksi ya, seperti itu. Kita dapat menghitung rugi laba, kita dapat menghitung uang dengan cepat, terus kita dapat scanning barang ya. Itu manfaat dalam bidang bisnis. Belum lagi penjualan online ya, dalam hal ini e-commerce. Terus dalam bidang perbankan, perhitungan keuangan dan bunga ya, layanan keuangan yang berupa misalnya ATM ya dan sebagainya. Bagaimana nasabah ya bisa dengan cepat mendapatkan informasi mengenai saldo ya, mengenai debit maupun kredit yang ada pada tabungan mereka. Ini manfaat dalam bidang bisnis dan perdagangan. Jadi ini yang seperti ini harus kita lakukan, harus kita mengimplementasikannya. Jadi bisa kita tidak mengimplementasi misalnya m-banking ya, kalau dalam mobile banking ya, pembelian online harus kita lakukan kalau mau tahu. Kalau Anda tidak lakukan seperti itu, Anda tidak akan tahu bagaimana prosesnya ya. Oke, dalam bidang bisnis dan perbankan. Selanjutnya dalam bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Komputer sangat bermanfaat untuk perhitungan yang sulit, membutuhkan presisi tinggi, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, misalnya perluan penelitian riset melalui simulasi dan komputer ya. Terus membuat model reaktor nuklir. Nah ini sekarang kalau berbicara teknik dan pengetahuan itu sudah berskala besar ya, pembuatan nuklir ya dan lain sebagainya ya. Membuat model-model atom dan molekul, mempelajari keadaan struktur tanah, keadaan angin, cuaca dan sebagainya. Ini dalam bidang ilmu teknik dan ilmu pengetahuannya. Terus dalam bidang bioteknologi, peralatan kultur telah banyak yang dilengkapi dengan kontrol komputer untuk mengusahakan tidak bergeser lagi slide-nya. Jadi Masih diperbankan. berarti ini dia bisa di slide show dia ini. Ini kita lihat dulu dia bisa slide show ini. Berarti harus biasa saya tampilan ini susah. Tadi saya slide show tadi. Kita cek dulu. Ini bisa kelihatan. Kita keluar dulu. Ya Pak, kelihatan Pak. Begini saja. Kelihatan toh? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan toh? Oke. Terus dalam bidang bioteknologi, peralatan-peralatan kultur telah banyak yang dilengkapi dengan kontrol komputer, mengusahakan ketelitian kerja pada ruang steril. Ini bioteknologi ya, artinya masalah kalau ada biasa kita lihat di mikroskop itu ya, peralatan-peralatan yang digunakan untuk melihat virus, bakteri dan lain sebagainya. Bioteknologi. Pada bidang teknik sipil, komputer digunakan untuk menghitung presisi dan kekuatan konstruksi. Bangunan bidang arsitektur, komputer digunakan untuk mensimulasi gambar ruang secara 3 dimensi. Jadi kalau bilang teknik sipil ini seperti kalau Anda ingin mendesain rumah ya,
mendesain rumah, ya, Anda gunakan komputer, menggunakan AutoCAD, ya, AutoCAD. Kalau Anda minta menggambar, belajar mendesain rumah, ya, misalnya ada rumah Anda yang mendesain. Nah, itu maksudnya penggunaan bidang bioteknologi dan bidang teknik sipil, ya, dan menghitung biaya konstruksi bangunan atau RAB itu sudah bisa ditahu. Nah, itu manfaat komputer dalam bidang bioteknologi dan bidang teknik sipil komputer, ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa ini, bagaimana peran komputer, ya, dalam bidang sehari-hari. Kalau Anda memang sering gunakan, ya, komputer itu bukan hanya dikatakan bahwa PC laptop, tidak, ya. Anda mungkin bayangkan komputer itu bahwa kita gunakan komputer itu bahwa kita gunakan komputer PC atau laptop, tidak. Handphone juga bisa dikatakan komputer, ya, HP, karena bisa melakukan transaksi, ya, dan yang lainnya, bukan hanya berfokus pada laptop, notebook atau misalnya PC, ya. Bukan hanya itu dikatakan komputer, handphone juga komputer. Nah, dan masih banyak peralatan lain yang bisa melakukan transaksi atau memberikan informasi, ya, informasi. Nah, seperti itu namanya disebut dengan komputer. Hanya kalau komputer ini sebagai alat saja, sebagai alat. Yang mana dalamnya itu banyak aplikasi. Nah, aplikasinya ini yang bisa bekerja untuk menghasilkan informasi. Kalau tidak ada aplikasi-aplikasi itu, tidak bisa kita bertukar informasi. Komputer kan hanya perangkat kerasnya, ya, perangkat keras. Nah, dalam komputer kita install aplikasinya itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi ini peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa? Anda sudah rasakan, ya, sebagian Anda sudah rasakan manfaat komputer dalam bidang sehari-hari. Bidang pendidikan, apalagi? Bidang pendidikan. Terus bidang penjualan tadi, ya, bisnis dan perdagangan. Apalagi? Banyak, ya, hiburan, ya, banyak bidang-bidang yang digunakan komputer memegang peranan sangat penting dalam berbagai bidang. Tinggal Anda lakukan saja, ya, atau praktekkan. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut lagi. Bidang entertainment, ya, dan game. Bidang entertainment misalnya untuk pembuatan animasi. Anda sudah bisa buat animasi? Membuat iklan sudah bisa? Setting Belum, bahkan. Pak. Nah, itu. Kalau tidak pernah rasakan, Anda tidak pernah buat, Anda tidak pernah tahu manfaat atau kegunaannya, ya. Membuat animasi, buat iklan, setting, bahkan untuk bermain musik. Ini bidang entertainment dan game, hiburannya. Manfaat komputer bisa dilakukan seperti itu. Di bidang permainan, komputer bisa digunakan untuk permainan game yang di 3 dimensi, ya, lengkapi dengan audiovisual yang menarik dan memberikan special effect. Nah, kalau game sekarang kan banyak game online, ya. Game online bahkan bisa di live secara virtual, ya. Bisa di live, kan, orang main game. Bisa orang nonton di YouTube secara live. Anda pernah lakukan itu? Main game baru live di YouTube. Anda pernah lakukan? Belum pernah, Pak. Nah, tapi ada begitu, kan? Belum, Pak. Tapi ada yang begitu, kan? Iya, Pak. Bisa. Nah, itu harus coba. Yang seperti kenapa? Bagaimana caranya sampai bisa dilakukan seperti itu? Harus Anda tahu caranya. Nah, seperti itu. Jadi Anda pernah lihat, baru Anda bisa, kenapa bisa ini dilakukan begini? Ya, Anda pelajari, begitu Anda bisa, ya, Anda tahu. Nah, jadi kalau komputer itu jangan kita tunggu dari dosennya yang kasih tahu. Artinya yang dosen itu hanya memberikan materi, ya, Anda yang kembangkan nanti, ya, Anda yang kembangkan, cari tahu bagaimana caranya. Nah, jangan sampai besok-besok ada yang suruh, misalnya coba konekkan Zoom dengan Zoom dengan YouTube.
Sudah pernah ada biasa webinar itu pakai Zoom, udah connect dulu YouTube, sudah pernah kasih connect? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Itu yang sama, itu kalian harus cari tahu kenapa bisa webinar dan masuk di YouTube. Nah, itu harus anda tahu. Hal-hal yang begitu tenis-tenis begini nih, yang begini ilmu kecil-kecil itu, tapi anak nanti suatu saat mungkin disuruh, ada yang lain yang orang lain suruh, anda tahu. Nah, seperti itu, membuat misalnya animasi, nah, membuat iklan, membuat brosur spanduk, itu yang seperti internet begitu, belajar sendiri saja, karena dia itu tidak susah. Aplikasi beda bahasa pemrogramannya. Kalau dia aplikasi itu hanya diklik saja, kalau bahasa pemrograman menggunakan coding, itu bedanya. Karena faktor kebiasaan, bedakan itu aplikasi dan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu memerlukan coding dan logika ya, logika. Ada coding yang kita buat. Tapi kalau aplikasi tinggal diklik, klik ini, selesai. Nah itu bedanya, tanpa coding. Seperti contohnya aplikasi apa? Seperti Photoshop, Corel ya, dan sebagainya ya. Itu bukan coding itu, aplikasi coding. Kita lanjut. Bidang komunikasi jaringan global atau internet. Nah, segala sesuatu yang dibutuhkan tersedia pada internet ya. Jadi kalau Anda misalnya ingin sesuatu, butuh sesuatu, informasi ya cari di internet. Baik yang gratis maupun yang berbayar ya. Jadi internet ini manusia bisa melakukan komunikasi dan teks atau disebut dengan multimedia ya. Penggunaan internet bisa mencari informasi apa saja ya yang dibutuhkan. Jadi ada positif dan ada negatif. Hanya saja Anda filter yang mana yang baik untuk kamu, yang mana yang tidak baik untuk kamu ya. Nah, kalau cari informasi internet semua itu ada ya. Ya tergantung lagi bagaimana kita bermain internet itu dengan positif ya, dengan positif. Jangan manfaatkan internet untuk yang positif. Karena apabila Anda misalkan menggunakan internet dengan mencari hal-hal yang negatif, itu akan berbahaya bagi kamu sendiri ya. Hati-hati seperti itu. Ingat. Jadi Anda melakukan pencarian informasi melalui internet, Anda melakukan dengan mencari informasi yang berhubungan saya dengan kuliah Anda ya, atau yang berhubungan dengan hal-hal yang baik yang Anda ingin cari informasinya. Karena di internet itu sudah lengkap informasi, baik buruk. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ya. Yang ngerasa kalian kita sendiri, yang misalnya yang rasa kita sendiri, karena kita yang buka ya. Nah seperti itu, kita yang cari sendiri. Ya. Jadi hati-hati dalam bermain internet. Terus kemampuan komputer ya. Kemampuan utama yang dimiliki komputer adalah kecepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi. Jelas ya, namanya saja mesin ya. Makanya itu namanya apa yang di sini kalau komputer ya. Kenapa itu bisa komputer? Dia tahu. Misalnya kalau saya ketik di Excel misalnya 3 tambah 3 data sama dengan 6. Apa yang kerja itu? Apa yang bekerja di situ di dalam komputer? Ya, Anda buka Excel, Anda menghitung Excel toh. Anda kalkulator toh. Anda bisa biasa menghitung di Excel. Tambah kali kurang Ya, Pak. biasa toh. Anda biasa gunakan kalkulator komputer. Ya, Pak. Nah, bagaimana Anda tahu itu? Misalnya Anda tulis begini di komputer, di Excel atau di kalkulator. Misalnya 9 tambah 3. Anda tahu jawabannya 12. Kira-kira alat yang mana yang bisa, yang kalau Anda perhatikan, kira-kira kenapa bisa tahu jawabannya 12 itu? Dari mana? Pakai rumus, Pak. Iya. Rumus tuh kenapa dia bisa kenali itu rumus? Nah, itu makanya dalam komputer itu mainboard itu kita pelajari lagi nih, dalam komputer mainboard. Ada namanya ALU ya. Arithmetic Logical Unit. Ya. Itu ALU, kerjanya ALU itu Arithmetic Logical Unit. Ya. Itu yang kerja sebenarnya itu dalam komputer. Dia bisa tahu kenal ini, oh ini tambah, ini kali, ini bagi, ini kurang. Hah? Namanya Arithmetic Logical Unit. Dalam komputer itu namanya ALU ya. Nah, itu yang kenali. Kita gunakan rumus, dia kenal, oh ini dia bagi, ini dia kali, ini dia kurang, ini dia tambah. Nah, seperti itu.
Makanya bisa melakukan proses perhitungan seperti itu ya. Saya juga apa kerjanya daripada sistem komputer melakukan proses perhitungan. Terus kapasitas yang menyimpan data dalam memori atau simpanan luas seperti hard disk. Jadi kemampuan komputer menyimpan data lebih banyak ya, lebih banyak. Kecepatan mengirim data dalam format apapun antar komputer jaringan wilayah lokal, regional maupun global. Komputer sangat cepat ya untuk mengirim data baik lokal maupun global ya, seperti itu. Kalau Anda kirim data, file dan sebagainya lebih cepat. Terus kecepatan akses data dalam sebuah operasi komputer dinyatakan dalam satuan seperti milisecond ms ya, mikrosecond ms juga, nanosecond ns, picosecond ps. Satuan picosecond ps merupakan satuan waktu yang paling cepat dalam sebuah akses komputer. Jadi ini satuan-satuannya. Di sini bisa Anda lihat satuan-satuannya. Ini ya. Milisecond ini ribu operasi per detik ya. 1/1000 operasi per detik. Bayangkan itu. Kalau mikrosecond dia 1/1 juta operasi per detik. Nanosecond miliar ya. Terus picosecond triliun operasi per detik. Ini ketepatan dalam mengolah data. Makanya saya bilang tadi, semakin bagus speknya laptopmu ya, spesifikasinya laptopmu, makin cepat dia olah data ya, seperti RAM-nya, hard disk-nya ya, prosesornya apa. Nah, semakin bagus itu semakin cepat proses dalam mengolah data, atau lebih cepat ya mengirim data. Oke, kita lanjut. Terus komputer juga memiliki satuan kapasitas penyimpanan ingatan atau memori. Bisa tabel 1 byte sama dengan 8 bit atau 1 karakter. Jadi misalnya 1 karakter ini A, B, itu namanya 1 byte atau 8 bit ya. Ada biasa itu 256 karakter tuh. 256 karakter. Jadi kalau 1 byte sama dengan 8 bit atau 1 karakter. Baik itu garis, simbol, koma dan sebagainya, artinya 8 bit. Terus 1 kilobyte sama dengan 1024 byte ya. Kilobyte baru byte, 1024 byte. Terus 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte ya. 1 gigabyte 1024 megabyte, 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte dan seterusnya ya. Ini satuan-satuan yang biasa kita lihat digunakan dalam menghitung kapasitas hard disk, maupun memori ya. Jadi harus Anda kuasain satuannya. Karena kalau Anda install komputer yang dihitung ini mega, menggunakan mega, bukan misalnya hard diskmu 500 giga. Kamu bagi misalnya ada drive C, D dan E. Nah, kamu install laptopmu ini. Setelah itu Anda C-nya Anda kasih 100 giga. Terus D-nya Anda kasih 200 giga. Terus E-nya Anda kasih 200 giga. Kira-kira untuk C-nya 100 giga itu berapa mega? 100 giga berapa mega? 1000. 1000, Pak. 1000 apa? 100.000. Jadi dia kalau misalnya 1 giga kan katakan 1000 saja, 1 giga sama dengan 1000 megabyte. Nah, kalau 5000 mega berapa? 5 giga. 5 giga. 50 giga. 5 giga. Nah, kalau 5000 mega 5 gigabyte. Nah, kan kalau 1000 megabyte sama dengan 1 giga. Nah, kalau 2000 2
2 giga. Nah, 2 giga. seperti itu. Jadi yang digunakan dalam proses penginstalan itu mau bagi seperti tadi C, D, E di laptopmu, dia menggunakan ini mega. Satuan hitungannya mega, masih menggunakan mega. Anda hitung-hitung. Berarti kalau saya 5.000 saya kasih 5.000 megabyte, berarti nanti hasilnya di C-nya itu berarti 5 gigabyte. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dalam cara membagi partisi maksudnya ini. Kenapa di komputer itu ada C-nya, ada D-nya, ada E-nya ya? Nah, seperti itu. Kan bagi partisi itu. Makanya harus Anda tahu satuan-satuan seperti ini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berdasarkan data yang diolah, ada yang disebut dengan komputer analog ya. Komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan keadaan fisik seperti suhu, cuaca, jam, dan tekanan udara. Data yang dimasukkan ke dalam bentuk analog, contohnya komputer menghitung aliran BBM atau SPBU. Nah, ini disebut dengan komputer analog ya. Data yang diolah berdasarkan pertama komputer analog. Contohnya ini suhu, cuaca, jam, tekanan udara. Komputer menghitung aliran BBM pada SPBU. Anda biasa lihat kalau menghitung berapa? 2 liter atau 2. Nah, Anda biasa mengisi bensin seperti itu. 100 kan 100 di situ di apa? Di monitornya itu SPBU. Komputer analog gitu ya. Terus komputer digital. Komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan dalam kondisi benar dan salah dengan menggunakan bilangan binari. Data yang dimasukkan dalam bentuk digital, contohnya komputer kita sedang yang digunakan sekarang ya. Apa contohnya komputer digital? Bagaimana Pak? Bisa diulangi? Komputer digital, komputer yang diolah, komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan dalam kondisi benar dan salah dengan menggunakan bilangan biner. Bilangan biner ini 0 dan 1 ya. Data yang dimasukkan dalam bentuk digital, contohnya komputer yang kita gunakan sekarang. Bagaimana maksudnya itu? Berarti ini menginput data ini, coba menginput data dalam komputer. Apabila misalnya data itu yang Anda masukkan itu angkanya salah atau rumusan salah, berarti dianggap salah. Bang? Kalau dia kondisinya benar, berarti jawabanmu itu benar. Kalau Anda rumus benar, berarti jawaban yang Anda lakukan benar. Bang? Artinya kalau 0 itu false dan 1 itu adalah true ya. Nah, seperti itu. Adalah bentuk bilangan biner. Kemampuan mengolah data dan menerjemahkan kondisi benar dan salah dan menggunakan bilangan biner. Data yang masukkan dalam bentuk digital, misalnya kita rumus 1 tambah 2. Bagaimana di Excel rumusnya 1 tambah 2? Nah, kalau Anda salah kerjakan dengan rumusnya, berarti kondisinya salah. Berarti 0 ya. Kalau bilangan biner itu kan 0 dan 1. Ya, berarti kalau 0 itu salah, kalau 1 adalah true, berarti benar. Seperti biasa yang kita gunakan namanya komputer digital ya. Terus yang berikutnya komputer hybrid. Jenis komputer jenis ini merupakan hasil penggabungan sistem komputer analog, penggabungan dengan digital. Komputer hybrid digunakan untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan seperti mengkaji keadaan cuaca, keadaan laut, ramalan keadaan saham di bursa saham, dan masih banyak lagi. Ini dengan nama sebut dengan komputer hybrid. Dia artinya komputer yang digunakan untuk seperti mengkaji keadaan cuaca, apakah cuacanya sekarang hujan, berawan, atau mendung dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan komputer hybrid ya. Ramalan keadaan saham, apakah saham naik sebentar, turun sebentar, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh-contoh saja, bisa Anda baca-baca ya. Terus komputer berdasarkan penggunaannya. Tadi data yang diolah ya. Sekarang berdasarkan penggunaannya. Komputer untuk tujuan khusus, special purpose komputer. Komputer yang dirancang untuk tujuan yang bersifat khusus, seperti rumah sakit ya.
alat kedokteran, dan rambu-rambu lalu lintas. Itu komputer. Kalau di rumah sakit misalnya yang bersifat khusus seperti komputer rumah sakit apa misalnya? Misalnya kita mau cek apa, ada itu tensi digital ya. Tidak perlu nih kita kita pasang saja kita punya delengan itu angkanya delengannya, ada itu alatnya itu kita pasang, dia hitung sendiri berapa punya tekanan darah. Nah, itu namanya komputer yang bersifat khusus, dihitung. Oh, darahmu sekian, gula darahmu sekian, kolesterolmu sekian. Nah, itu namanya special purpose komputer atau komputer untuk tujuan khusus. Pengaturan rambu lalu lintas ya, khusus ya untuk mengatur arus lalu lintas jalan raya ya, seperti lampu merah ya. Oke, kita lanjut. Komputer untuk tujuan umum, general purpose komputer. Nah, komputer dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang sifatnya umum, seperti biasanya yang bekerja yang kita gunakan seperti biasa disebut dengan PC atau personal komputer. Jadi laptopmu itu atau Anda biasa gunakan laptop, namanya ini general purpose komputer atau komputer untuk tujuan umum, artinya digunakan untuk bekerja dalam sehari-hari ya. Komputer digunakan untuk kegiatan aktivitas bekerja dalam sehari-hari. Terus ini sudah tadi ya, berdasarkan kapasitas dan ukurannya ada komputer mikro, mini, kecil ya, terus menengah, besar, dan super. Ini berdasarkan ukurannya. Jadi komputer itu yang penting dia bisa mengolah data, bisa melakukan transaksi, itu disebut dengan komputer ya. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang besar, yang kecil modelnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komputer tidak mempunyai perasaan atau emosi, hingga aktivitasnya akan bersifat statis. Jadi kalau komputer itu bedanya dengan manusia ya. Kalau manusia kan punya perasaan ya. Kalau misalnya kasar emosi, kalau tidak ya seperti itu. Komputer tidak mempunyai, ini karakteristik komputer, tidak mempunyai perasaan. Sifatnya statis, tetap begitu saja. Apa yang dilakukan oleh manusia, oleh user itu, apa yang dilakukan itu nanti output atau hasilnya yang ditampilkan oleh komputer. Kalau Anda salah masukkan data, salah masukkan angka, error, berarti Anda salah. Arti komputer ini bersifat statis, tetap ya. Komputer mampu menyimpan data dalam waktu yang lama. Sifat data yang disimpan bersifat dinamis, di mana sewaktu-waktu data dapat dilakukan perubahan dan penambahan jika dikehendaki. Ini komputer dapat menyimpan data dalam waktu yang lama dan data bisa dirubah-rubah dalam waktu yang kita inginkan ya. Komputer bisa melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu yang singkat, baik secara ascending atau kecil ke besar ya, atau descending, besar ke kecil. Maksudnya kecil ke besar ini dari abjad, misalnya dari angka A sampai Z itu ya diurutkan. Descending Z ke A atau dari besar ke kecil. Komputer mampu mengolah data perhitungan dengan cepat, perhitungan aritmatika, logika, dan lain sebagainya. Komputer juga mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang tepat. Nah, itu karakteristik komputer. Tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia. Manusia berdasarkan pada pikiran dan perasaan. Sedangkan komputer hanya berdasarkan perhitungan saja. Jadi saya katakan bahwa apa yang Anda kerjakan di komputer itu hasilnya juga yang terlihat ya. Pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Jadi dengan adanya komputer ini atau sistem yang dibuat ya, banyak karyawan mungkin yang diberhentikannya atau yang di PHK karena yang bekerja adalah sudah komputer atau sistemnya, makanya timbul banyak pengangguran seperti itu. Intinya kalau ada misalnya tokomu, perlu terlalu banyak karyawan Anda buat di situ. Ya nanti komputer sistem yang bekerja, dah hitung sendiri berapa stok barang yang kurang. Ya, paling 2 orang saja mungkin atau 1 orang admin saja yang mengelola penjualannya. Kalau semakin banyak karyawan yang jaga, otomatis biaya juga semakin besar ya. Terus data yang tersimpan dalam komputer memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah ini ya keterbatasannya komputer. Mungkin kan bisa diambil, disadap ya dan sebagainya. Selanjutnya sistem informasi ya, perlunya teknologi informasi
karena kompleksitas tugas manajemen. Sekarang karena banyak rumitnya tugas-tugas dalam suatu organisasi, makanya perlu namanya teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Terus pengaruh globalisasi, ya jangan sampai kita ketinggalan ya. Orang lain sudah menggunakan sistem, kita masih manual. Perlunya respon time cepat ya, artinya real time informasi dapat diberikan, dapat diterima setiap saat. Tekanan persaingan bisnis ya, semakin banyak persaingan bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Kalau Anda menjual masih menggunakan sistem manual, sampai kapan Anda bisa bersaing dengan menggunakan teknologi informasi ya. Terus informasi itu adalah menggunakan teknologi komputer yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Oke, kita lanjut. Anda sudah belajar ini kah? Sistem informasi? Anda sudah belajar itu? Anda sudah pelajari sistem informasi ya? Sistem informasi Anda sudah pelajari? Mata kuliah analis. Sistem informasi manajemen, analisa dan perencanaan. Sudah, Pak. Sudah tak? Nah, luar kepala ini kalau begini. Apa itu sistem? Apa sistem? Tanya lagi kembali ya. Apa sistem? Sudah tak? Pada sistem informasi itu harus tahu apa itu sistem, apa itu informasi, Nah, seperti itu. Bukan dihafal tapi dimengerti apa maksudnya. Kalau dihafal itu setengah mati nanti biasa sudah hilang. Ya. Jadi kalau kita belajar itu bukan kita menghafal, kita mengerti apa yang dimaksud. Kalau menghafal itu sebentar hilang ya, karena daya ingatnya kita, karena banyak masuk informasi lain yang kita lupa ya. Apa itu informasi, apa itu data ya? Sistem komputer berbasis komputer atau information system. Jadi ini informasi, ini sistem dan informasi. Sistem itu prosedur ya, yang saling berhubungan antara satu sama lain, saling untuk mencapai suatu tujuan, itu sistem. Informasi itu artinya data yang diolah. Data itu berupa fakta ya, diolah menjadi sebuah informasi untuk menghasilkan informasi bagi yang menerimanya ya. Seperti itu ya, atau diorganisir. Dan sana kuasai yang namanya sistem informasi. Terus ada namanya sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini biasa digunakan ini. Menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Atau CBIS ya. Oke, kita lanjut. Telematika lagi ya. Istilah telematika yang merupakan singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Jadi telematika ini singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Kadang hampir sama ini disebut dengan TIK ya. Perbedaannya, telematika hanya mengkhususkan pada penerimaan dan penyimpanan informasi melalui peralatan telekomunikasi. Dengan telekomunikasi adalah teknik pengiriman jarak jauh, misalnya dengan komputer dan telepon. Rencana baca ini. Terus pengiriman SMS, singkatan dari SMS singkatan ini, Short Message Service ya. Handphone, alat, media udara, atau wireless, data informasi teks. Ada juga pengiriman MMS ya, multimedia service. Alat, handphone, media udara, data informasi teks gambar ya. Itu tuh. Berarti di sini bedanya ini ada gambar. Kalau SMS itu tidak bisa gambar ya. Nah, hanya teks saja. Dengan email. Kalau kita mengirim email, komputer, handphone, PDA ya, media udara, wireless kabel, informasi teks maupun gambar bisa ya. Ini seperti biasa ini. Terus kemampuan sistem informasi, proses transaksi cepat ya, jelasnya. Fasilitas penyimpanan besar, komunikasi lebih cepat. Tujuan teknologi informasi memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas dan efisien. Maksudnya dengan adanya teknologi informasi pasti yang diterapkan dalam sebuah organisasi ya, atau sistem yang diterapkan dalam sebuah organisasi, dalam hal ini informasi,
pasti ada masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi. Dengan ada masalahnya tersebut, sehingga kita perlu membuat sebuah sistem ya, yang dapat mengatasi masalah tersebut. Terus prinsip teknologi high tech ya, high touch ya, teknologi dan touch kan sentuh ya, teknologi yang sentuh, menggunakan layar sentuh seperti itu. Selanjutnya fungsi teknologi informasi bisa menangkap, capture, mengolah, processing, menghasilkan, generating, menyimpan, storage, mencari kembali, retrieval, melakukan transmisi, transmission. Keuntungan teknologi informasi, speed, konsisten, precision, dan reliability. Teknologi informasi dalam berbagai bidang. Ada sudah tadi nih, ada bidang akuntansi, marketing, manajemen, dan lain sebagainya, sumber daya manusia. Terus apa infrastruktur informasi, ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, database, dan informasi manajemen personal. Jadi kalau Anda membuat struktur informasi atau membuat sistem informasi, harus ada perangkat keras ya, perangkat lunak, jaringan baik internet maupun lokal, database, dan informasi manajemen personil. Kalau Anda yang membuat misalnya infrastruktur atau membuat sistem informasi. Komputer hardware ada namanya CPU ya, ada memori, ada input device, output device, communication device. Ini apa namanya ini? Ini yang bilang CPU ya. Ini tadi control unit. Dari komponen CPU itu ada dua di sini. Ada control unit, ada arithmetic logical unit. Yang ini arithmetic logical unit fungsinya ini dalam prosesor ini, yang menghitung itu tadi. Kurang kali bagi tambah. Komponen CPU ada control unit dan arithmetic logical unit. Ini dia namanya prosesor ya. Prosesor. Nah, lihat laptop apa prosesornya. Misalnya Core i3, Core i5, ya S7 ini dia. Seperti itu. Terus penyimpanan ini RAM, primary storage, karena maximum memory ya RAM. Ini SRAM, static ya. Artinya bawaan daripada mainboard ya. Mungkin melekat memang di mainboard ini. Kalau ini RAM bisa dicabut, dicopot atau dipasang kembali. Ini biasa RAM berapa RAM? 4 GB, 8 GB. Ini modelnya RAM. Nah, ini RAM dulu ini. Ya. Ini dulu EDORAM, SD-RAM, baru masuk RAM yang terakhir ini DDR ya, DDR. Itu model-model RAM. Terus ini ROM. Ini ROM ya, ada RAM, ada ROM, ada EPROM, ada EPROM. Jadi ini fungsinya melekat di mainboard ini berupa chip ya. Inilah kalau Anda pernah buka mainboard, ada gambar-gambar seperti ini melengket di mainboard. Itu disebut dengan ROM, Read Only Memory. Ini dari pabrik memang, bawaan dari pabrik. Ya, beda dari RAM ini RAM tadi ini bisa dilepas, bisa dipasang kembali. Nah, kalau ini pabrik ini dan pasang. Selanjutnya flash, flash disk. Terus ini disket, CD ya. Anda biasa gunakan ini flash disk dan kaset. Ini hard disk. Ini disket ini hard disk ya. Floppy disk itu artinya disket. Ini hard disk. Selanjutnya input keyboard. Ini sudah pelajari ini. Apalagi alat input, mouse, trackball, joystick, ya. Terminal. Atau komputer biasa yang ada di depan sales itu, dan depan kasir ya, ATM dan lain sebagainya. Ini optical reading device, scanner, barcode ya, handprint reading, image scanner.
Ini semua yang disebut dengan optical reading device. Selanjutnya monitor output printer ya, maupun monitor, plotter dan lain sebagainya. Audio ya berupa speaker. Ini output semua itu. Jadi audio itu jadi speaker itu alat output ya. Terus peralatan komunikasi, ini modem ya. Terus sistem perangkat lunak, sistem kontrol program, sistem support program, sistem utility program, performance monitor, security monitor, dan aplikasinya apa? Proprietary application software. Ini jenis perangkat apa? Perangkat lunak ya, aplikasi. Permasalahan software, pemilihan dan penilaian software, software licensing. Maksudnya lisensi ini yang apa? Yang punya hak cipta ya. Nah, sekarang kita gunakan software yang biasa. Apakah softwaremu yang gunakan yang asli atau bajakan? Nah, itu pertanyaannya ya. Software upgrade. Jadi, biasa software selalu di upgrade. Open system, open source software. Bahasa pemrograman, bahasa mesin, bahasa rakitan, prosedural, bahasa tidak prosedural. Terus bahasa pemrograman natural, bahasa pemrograman virtual, HTML, XML, dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda baca saja ini dengan teori-teori ya. Terus apa itu data? Data itu fakta-fakta yang benar-benar terjadi ya. Data adalah fakta yang benar-benar terjadi. Bukan data artinya bukan data atau fakta-fakta yang tidak terjadi secara benar, harus benar disebut data itu. Terus informasi ini tadi sudah ya. Pengetahuan, hierarki data, ada bit, ada field, ada record. Tahu tak? Apa itu field, apa itu record? Sudah pernah dengerin tuh? Metode akses record? Sudah pernah dengar? Ini materi mengenai basis data ini. Anda sudah belajar basis data kan? Anda sudah belajar database? Sudah, Pak. Database maksudnya ini Anda pelajari apanya kan? Teorinya atau prakteknya? Teorinya atau prakteknya? Dua-duanya Pak, teori dan praktek. Oh gitu deh. Jadi bicara data banyak sekali itu tadi deh. Nanti materi berikutnya itu karena lain materinya yang tadi itu ya, materi mengenai apa itu data dan database ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir ini materi? Intinya saya bilang tadi bahwa penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa ya, peranannya apa, dampak positif, dampak negatif, bidang-bidangnya apa, itu sebenarnya materi ini hari. Manfaat dari mana ya? Jadi kalau ada seperti itu, Anda gunakan, Anda harus aplikasikan. Seperti Anda tidak pernah misalnya menggunakan HP misalnya memesan barang online, belanja pembelian online menggunakan HP. Bagaimana cara yang harus Anda belajar? Terus bagaimana cara melakukan mobile yang belum pernah ya? Mobile transaksi melalui banking. Itu Anda harus bisa juga lakukan. Nah, dites seperti itu. Kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak bisa akan tahu, no? Bagaimana saya katakan tadi, Anda bisa misalnya webinar tapi ada muncul di YouTube, harus lakukan. Misalnya Anda main game bisa muncul live di YouTube, itu harus lakukan. Kalau mau bisa, kalau Anda tidak melakukannya, Anda nanti tidak akan bisa. Seperti itu. Bagaimana Anda membuat animasi, bisa membuat animasi. Anda diajar di kampus itu animasi, tapi harus bisa, Anda bisa. Cari aplikasinya apa? Membuat spanduk, membuat iklan, membuat edit video. Karena ini bukan mata-mata kuliah yang diajar, ini mata-mata. Saya bilang tadi bahwa bedakan itu aplikasi dengan pemrograman. Kalau pemrograman kan mana lebih susah, aplikasi atau pemrograman? Terus Anda belajar Java, Anda belajar PHP, mana lebih susah? Kalau pemrograman itu
Kita ketik dia punya coding dah, coding. Mungkin menurut Anda susah, makanya banyak sekali dapat C, dapat D di pemrograman Java-nya, lulus. Tuh? Nah, itu pemrograman. Tapi kalau aplikasi tinggal klik ini, mau buat ini, masukkan gambar. Itu kan bukan bahasa pemrograman dia pakai. Tuh? Nah, jadi di sini walaupun dia diberikan di kampus cara bagaimana belajar Photoshop, belajar Corel ya, dan sebagainya, animasi, harus Anda belajar mandiri. Seperti itu. Karena itu nantinya dibutuhkan begitu Anda keluar. Ya. Kalau pemrograman itu ya 1-2 orang, kalau di kampus yang bisa 1-2 orang sampai 3 ya, 2 orang 3 orang. Nah, seperti itu. Memang udah punya bakat juga, memang ada orang-orang yang punya bakat untuk menjadi programmer. Kelihatan itu, kelihatan itu orang-orang yang bisa ini programmer ini. Kalau kapan kelihatan itu ya, tapi misalnya kapan ada misalnya malas, dia boleh itu programmer itu, dia boleh malas tiap hari di komputer. Banyak masalah dia dapat, dia cari solusinya. Itu seperti itu. Nah, kalau hanya membuat aplikasi klik-klik misalnya membuat desain, membuat animasi, membuat editing video ya, membuat iklan, nah, udah perlu sebenarnya. Tinggal Anda beli bukunya, tinggal Anda pelajari. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa? Siap, Pak. Iya tuh. Ya. Pak. Apa nih apa? Yang selama Anda kuliah, apa yang Anda dapat sebenarnya? Selama sudah semester 4, apa yang Anda dapat? Apa yang Anda suka? Tuh, ilmu apa yang Anda dapat? Kalau hanya untuk dapat nilai ya. Gimana tuh? Harus ada ilmu yang kau tahu ya, punya skill yang kau tahu. Seperti itu ya. Absen dulu ya. Aidit, ada Aidit? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya ya. Iton. Apa nama masuk ini Iton nih? Muhammad Andre Kurniawan. Siti Rahmawati. Nanti datang ini, nanti begini nanti datang terakhir ini muncul. Begitu dikasih nilai D dan sebagainya, muncul Aldril Rizal. Ada Adril, Rino Santiago. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Aldi Sugianto. Aldi. Itu Pak dia masuk tapi di baru-baru lagi keluar. Terlambat terus setelah saya bilang itu kapan sudah jam 8 lewat kan saya di siang terima. Jam 8 lewat kok masuk, tidak akan terima itu. Biar kau sudah masuk. Makanya saya bilang kita komitmen dengan ini perjanjian. Kapan kau masuk jam 8 lewat, saya terima di sini. Kalau saya tidak terima, dia bisa ada masuk. Nah, memang muncul namanya tuh. Kalau saya tolak ya ada keluar. Saya tidak klik-klik dah, apakah saya terima atau tidak. Makanya ini saya bilang, tolong diperhatikan, ya. Cici Septiani. Hadir, Pak. Oke. Tutut Mertayasa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Said Fadil. Mesias. M. Safril. Hadir, Pak. Putri. Asrianti. Teja Genta.
Ahmad Nur Fajar. Hadir Pak. Hampir Pak Ahmad. Kemarin aku tidak datang. Muhammad Rivaldi Hamid. Sulis Setiawati Hidayah. Rehans Jiferdi Arif. Dinda Faradila. Hadir Pak. Oke. Khairul Irhamsah. Muhammad Fadel. Hadir Pak. Oke. Abdul Malik. Hadir Pak. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Hasrin. Ada Hasrin. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya bawa Hasrin yang sampai yang terribut. Fatur Rahman. Karena yang manual ini Sabtu ini manual. Anissa Fika Putri. Pak Sulis tadi hadir Pak. Keluar. Apa? Sebentar, bisa lanjut dulu. Sulis, Pak, hadir. Sebentar. Ada Anissa Fika Putri, ada. Nah, ini Alda. Hadir Pak. Nah, gitu. Muhammad Rinaldi. Hadir Pak. Asrif. Hadir Pak, hadir. Oke. Nurul Latifa. Hadir Pak. Ardiansa. Hadir Pak. Vika Arita Saputri. Ien Hadir Pak. Dian Rahmadani. Hadir Pak. Haikal Sadewo. Ersandi. Siti Hasnaini. Hadir Pak. Oke. Siapa tadi? Ya tadi tuh yang ada tapi udah lewat siapa? Sulis Pak. Siapa? Hadir Pak. Siapa namamu? Sulis. Sulis deh. Kalau kedengar apa ya Sulis? Sama ada cari namamu nih Sulis. Oh iya. Sulis Setiawati deh. Oke, ada lagi? Hasrin Pak. Hadir. Siapa? Hasrin Pak. Iya, kalau saya panggil. Oke. Hasrin Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, jadi untuk hari ini Hasrin Pak. Hasrin. sudah nih. Jadi untuk hari ini materinya sudah selesai untuk pertemuan kedua. Nanti saya lihat kapan tugasnya nih. Tugas saya akan berikan ya. Dikondisikan saya ya seperti itu. Karena setengah mati memang kalau kita mengajar online terus seperti ini kan. Ya, mungkin tadi dikondisikan saja, nanti saya infokan di grup ya. Nah. Terus saya bilang tadi konsisten dengan waktu. Baik tadi mau masuk, saya tidak terima. Karena memang sudah jam 8 lewat. Apa orang bikin? Nah, seperti itu maksud saya. Bisa dipahami deh? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Oke, kalau sudah mungkin demikian ya materi untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.